Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih saudara-saudaraku yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita masih dapat belajar walaupun secara online. Langsung saja, kaitannya pembahasan ini adalah tentang bentangan budaya Nusantara. Perlu diketahui, dalam pembahasan ini nanti akan membahas tentang pengertian bentangan budaya Nusantara, pengertian dan keterkaitan tradisi budaya, kultur dan peradaban, civilization. Kemudian yang ketiga, perbedaan syakofah, hadoroh dan madaniyah. Baik, kaitannya pengertian bentangan budaya Nusantara. Nusantara itu berasal dari dua kata, yaitu Nusa adalah pulau, tanah air, dan antara adalah jarak, sela, di tengah-tengah benda. Makna luasnya adalah pulau-pulau yang terletak di antara dua benua. Jadi perlu diketahui, Indonesia adalah di mana daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa, karena di situ banyak negara-negara lain yang menginginkan negara Indonesia, karena di negara Indonesia itu tanahnya subur. Nah, kemudian berbeda dengan negara-negara yang lain. Misalkan di Arab Saudi ya, tanahnya di sana juga tandus. Kemudian di Eropa ya, atau di Jepang, di sana adalah musim salju dan lain sebagainya. Namun di Indonesia ini banyak memiliki keistimewaan. Salah satunya yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga di Indonesia itu adalah salah satu benua Asia dan benua Australia, seperti itu. Di mana samudra yang ada di India dan Samudra Pasifik. Nah, itu pasti banyak istilahnya yang bisa menghasilkan ya dari negara Indonesia. Kemudian kaitannya budaya Nusantara adalah kebiasaan, yang mana kebiasaan itu dimulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian budaya Nusantara bersifat dinamis dan tidak terbatas ruang dan waktu, yang mana memiliki budaya mulai dari agama ya. Kita tahu sendiri agama di Indonesia itu ada 5 agama, agama Islam, Buddha, Hindu, Protestan, Katolik ya, Buddha. Kemudian mereka ragam pakaian ya, adat ada adat Jawa ya, adat Kalimantan ya, dan juga banyak lagi makanan-makanan atau menu makanan yang mana di situ berbeda ya. Misalkan di daerah Padang itu yang terkenal makanan Padang ya. Nah, kalau di Indonesia yang terkenal adalah makanan sego pecel, misalkan seperti itu ya, atau nasi pecel, atau soto kerbau atau soto kudus, seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu ciri dari Nusantara. Kemudian lagi pengertian dan keterkaitan tradisi, budaya dan peradaban. Ya, ini lagi-lagi tradisi. Kaitannya pada tradisi adalah kekuasaan atau perkembangan di masyarakat ya, baik menjadi adat atau kebiasaan. Nah, di situ berbagai ritual ya, adat atau agama
yang mana adat atau budaya itu salah satu istilah yang dimaknai sebagai pengetahuan, ada juga yang dimaknai sebagai doktrinitas ya, atau adat kebiasaan sebagai pengetahuan yang tentu ini adalah warisan dari leluhur. Seperti itu. Nah, kemudian kebudayaan menurut Profesor Dr. Konca Ningrat ya menyatakan bahwasanya budaya itu adalah manusia ya, kelakuan atau akhlak yang mana kelakuan itu didapat berdasarkan dari belajar ya, berdasarkan dari adat atau kebiasaannya. Misalkan contoh, ketika kita sering bertemu orang alim ya atau ngaji misalnya gitu, kita nanti lama kelamaan atau bisa menjadi budaya kita ikut ngaji ya. Berbeda lagi ketika kita berteman dengan orang-orang yang istilahnya jahat ya. Nah, di situ pasti kita kalau tidak kuat ya keyakinannya ya, kita bisa berubah menjadi jahat dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu dari kebudayaan ataupun akhlak kita ya. Kemudian yang poin ke-5, pengertian peradaban atau civilization, yaitu perwujudan kemajuan ya. Seperti itu. Nah, kemajuan sekarang ini seperti apa? Nah, di sini kemajuan adalah politik, ekonomi, teknologi. Ini di masa-masa politik ya, pemilihan pilkada, pemilihan gubernur, pemilihan presiden dan lain sebagainya. Kemudian istilahnya suatu aktivitas yang mana unsur kebudayaannya ini halus ya, yang tentu maju dan indah. Ya, ini mengalami perbedaan dari zaman dulu dan sekarang. Sekarang ini pengetahuannya adat sopan santun, yang mana sopan santun ini lama kelamaan sudah mulai tergerus ya. Jadi misalkan orang tua dengan anak ya, atau yang sekarang ini kan modelnya lolo kue-kue ya, model kota seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita harus paham artinya adat atau sopan santun ketika kita bertemu orang yang lebih tua ya, tentu dihormati gitu. Kemudian berbicara keterkaitan tradisi budaya dan peradaban, menyatakan bahwa sistem ya, budaya mewarnai perubahan sistem budaya. Jadi sebelum adanya Islam, agama Islam ya, bangsa Indonesia ini menganut kepercayaan animisme dan dinamisme ya. Yang mana di situ ya, beberapa wilayah ini belum mengalami perkembangan tentunya. Nah, kemudian setelah periode-periode selanjutnya, abad-abad selanjutnya ya, adanya akulturasi budaya tradisi dengan Islam, proses lama kelamaan itu bisa berkembang dengan menyerap ya, atau mengadakan seleksi kebudayaan asing yang menciptakan sesuatu yang baru. Jadi banyak budaya-budaya yang masuk di Indonesia, tetapi yang dimaknai, yang kita nilai adalah hal yang positif, hal yang baik. Tidak mungkin kita berbudaya hal yang buruk, tentunya seperti itu. Selanjutnya adalah poin ke-6, tentang pengertian syakofah. Syakofah di sini adalah berasal dari kata syauka yang berarti pandai. Nah, sekarang ini kita jumpai banyak orang-orang yang pintar